Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anakku di kelas 4. Kembali berjumpa dengan Pak Guru dalam pelajaran fikih. Adapun materi kita pada kesempatan ini adalah tanda-tanda baligh. Perlu Pak Guru jelaskan, dalam materi ini nanti Pak Guru buat menjadi 2 session. Yang pertama, nanti tanda-tanda baligh ini condong pada dalam hal perempuan atau yang dikenal dengan haid. Terus yang kedua, nanti ada tanda-tanda ikhtilam atau mimpi basah khusus untuk laki-laki. Dan bahkan nanti ada session yang selanjutnya, yang ketiga, nanti beberapa hikmah dan lain sebagainya. Oke, langsung saja anak-anakku sekalian dalam materi tanda-tanda baligh ini. Adapun kompetensi dasarnya adalah menganalisis tanda-tanda baligh dan konsekuensinya dalam pelaksanaan ibadah. Jadi artinya kita dituntut untuk bagaimana bisa memahami betul daripada tanda-tanda kebalighan kita. Dan juga nanti apa manfaat dari kita mengetahui memahami itu dalam hal ibadah. Oke, lanjut pada indikator capaian kompetensi. 1, kita mematuhi perintah syariat. Ya, berkaitan dengan tanda-tanda baligh nanti berkaitan dengan sholat atau ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar syariat. Terus yang ketiga adalah membiasakan sikap tanggung jawab sebagai konsekuensi baligh. Yang keempat, membiasakan sikap mawas diri dalam bergaul dalam lingkungannya. Yang kelima, menganalisis tanda-tanda baligh laki-laki dan perempuan. Yang keenam, memahami konsekuensi baligh terhadap kewajiban syariat. Yang ketujuh, membuat resolusi diri dalam menghadapi usia baligh. Yang delapan adalah mempresentasikan resolusi diri yang dibuat. Oke, lanjut pada materi A, tanda-tanda baligh. Apa sih itu baligh itu? Nah, ini dijelaskan bahwa baligh secara bahasa berasal dari kata ghalabah. Ya, baligh itu adalah berasal dari kata ghalabah yang artinya sampai. Secara istilah, baligh artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Nah, ini baligh artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi seseorang yang sudah baligh dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Oleh karenanya, baligh dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat. Atau disebut dengan namanya mukallaf, ya, dalam ilmu fikihnya seperti itu. Mukallaf itu terbebani hukum. Oke, tanda-tanda baligh berbeda antara laki-laki dan perempuan. Adapun tanda baligh tersebut, ini yang A, haid untuk anak perempuan yang berusia minimal 9 tahun. Minimal, ya. Tapi ada juga di lapangannya terjadi ada yang umur 9,5, ada yang bahkan 10 tahun, bahkan ada yang sampai 11. Nah, itu dipengaruhi apa? Jadi dipengaruhi oleh psikologis anak-anak masing-masing, ya, tertekan tidak, bagaimana konsumsi makannya, bagaimana pola hidupnya, itu mempengaruhi tentang cepat dan tidak cepatnya datangnya waktu haid tersebut. Oke, yang ke B, ya, yang kedua adalah ihtilam. Nah, ihtilam ini mimpi basah, ya, untuk laki-laki yang berusia minimal, ya, minimal ini juga 9 tahun. Tapi dalam fikih yang lain juga disampaikan itu minimal umurnya 12 tahun. Ya, 12 tahun, ya. Oke, selanjutnya mencapai usia 15 tahun Hijriah bila sampai usia tersebut belum mengalami haid ataupun ihtilam. Nah, ini
Jadi ulama juga ini membatasi, artinya ini zaman sekarang ya, kalau dalam ilmu fikih, contoh dalam kitab Riyadhul Badi'ah itu, yang untuk ihtilam ini kan untuk laki-laki berusia 12 tahun, tapi ada pergeseran karena sekarang ini anak-anak itu sudah banyak istilahnya hal-hal yang bisa membuat kedewasaan anak. Salah satunya adanya pergaulan yang sekarang dengan zaman dulu berbeda. Yang kedua, pengetahuan-pengetahuan itu mudah sekali diakses oleh anak-anak. Termasuk dalam hal ini adalah berkaitan dengan HP ya. Jadi anak-anak harus bisa mengelola menggunakan HP secara bijak ya, secara benar. Jangan sampai melihat, menonton suatu hal yang melanggar syariat atau tata norma yang ada di masyarakat. Oke, ada 3 hal tadi ya, bisa dilihat kita tanda-tanda balik itu pada intinya ada 2 hal, yang perempuan pada haidnya, yang laki-laki itu pada ihtilam atau mimpi basahnya. Tapi yang ketiga ini adalah batasan para ulama itu mencapai ataupun usia anak ketika sudah 15 tahun bisa dipastikan bahwa anak itu sudah balik. Walaupun nanti belum mengalami haid ataupun ihtilam. Jadi dari faktor usia ini sudah mencapai namanya balik ya, gitu ya. 15 tahun sudah pasti itu balik. Ini dalam penelitian para ulama. Jadi tapi ada juga yang kurang dari 15. Contoh tadi minimal ada 9 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 11 tahun. Itu ada banyak hal-hal yang membuat atau yang menyebabkan faktor-faktor itu untuk anak-anak bisa mengalami hal tersebut. Oke, B adalah haid ya, materi kita ini yang perempuan terutama juga harus diperhatikan betul materi ini tentang haid karena pasti akan mengalami hal ini. Dan juga untuk yang laki-laki tentunya ini penting, artinya anak-anak di rumah ada ibu, ada mungkin kakak perempuan atau adik perempuan, ini penting. Jadi bisa memberikan pengetahuan kepada mereka. Oke, yang pertama pengertian haid. Apa yang disebut dengan haid? Ya, secara bahasa haid itu adalah artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Ya, diingat-ingat. Kalau ditanya haid itu apa sih? Ya mengalir atau suatu hal yang mengalir gitu ya, artinya seperti itu. Yang kedua, sedangkan secara istilah haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh sesuatu penyakit atau karena melahirkan. Ini. Jadi darah yang keluar dari rahim seorang perempuan yang bukan karena disebabkan sesuatu. Maksudnya apa? Ya mungkin ada kecelakaan atau ada benturan-benturan tertentu yang sehingga mengeluarkan darah dari rahim perempuan tersebut, maka itu tidak termasuk haid ya, atau karena dia melahirkan. Melahirkan itu namanya darah wiladah ya. Masa wiladanya, masa kelahirannya, masa seorang ibu itu melahirkan anak itu bukan dinamakan darah haid. Ini beda ya. Oke, lanjut. Jadi warna darah haid biasanya merah kehitaman dan agak kental. Ini inti untuk warnanya ya. Tapi dalam fikih yang lebih luas nanti ada 3 macam paling tidak, bahkan ada yang 4 mengatakan para ulama. 1 nanti seperti ini merah kehitam-hitaman, terus agak kental, terus yang kedua nanti ada agak kekuningan, yang ketiga nanti ada agak kecoklatan, jadi agak keruh, artinya agak keruh gitu. Yang keempat nanti ada merah tapi tidak terlalu kehitaman. Jadi ada 4 macam warna daripada darah haid tersebut. Tapi yang sering terjadi adalah warnanya adalah merah kehitaman dan agak kental. Apalagi ini yang awal untuk anak-anak. Oke, selanjutnya adalah kapan atau waktu terjadinya haid. Apakah kamu tahu lama waktu haid? Nah, ini yang perlu diperhatikan, waktunya haid ya. Waktunya haid itu minimal itu bisa saja terjadi dalam sehari semalam saja. Apalagi mungkin yang awalan ini juga penting. Jadi kalau kamu mengeluarkan haid itu cuma 1 hari 1 malam, itu bisa dikatakan darah haid. Karena yang paling minim ada paling sedikit waktunya.
Tapi kalau secara umum waktunya haid itu terjadi selama berapa hari? Kira-kira 6 sampai 7 hari atau 1 minggu ya. Dan maksimal lamanya waktu haid itu 15 hari 15 malam. Lah artinya apa? Paling sedikit tadi berapa? 1 hari 1 malam. Terus secara umum kebanyakan orang itu mengalami haid itu selama 1 minggu antara 6 sampai 7 hari. Dan paling lama maksimalnya 15 hari. Lah artinya apa? Artinya kalau lebih dari 15 hari itu sudah bukan dihukumi darah haid lagi. Maka dihitung-hitung ya. Jadi hari pertama haid, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, 7, 8, 9, 10, bahkan sampai 11, bahkan sampai 15 itu tetap dinamakan haid. Artinya anak-anak semua tidak wajib sholat. Tapi kalau sudah 16, 17 tetap anak-anak melaksanakan sholat karena itu bukan termasuk darah haid yang dalam ilmu fikih dikenal dengan istihadhah ya. Nah ini di bawahnya nanti ada materi kita. Istihadhah adalah darah penyakit itu nanti. Oke, selanjutnya sementara itu waktu minimal suci antara 2 haid adalah 15 hari 15 malam. Selain itu usia wanita yang haid itu minimal 9 tahun sampai ia menopause. Menopause itu kurang lebih dalam penelitian dokter itu sekitar umur 50 tahun. Nah, menopause itu artinya apa? Menopause itu adalah tidak subur lagi, tidak bisa memproduksi istilahnya anak lagi, bahkan sehingga itu tidak terjadinya haid. Lah artinya haid itu juga kan itu pertanda seseorang itu juga sudah bisa hamil ya, sudah bisa dibuahi. Nah, maka perlu diperhatikan hal tersebut. Oke, lanjut. Pada materi selanjutnya adalah tentang ini yang Pak Guru sebutkan tadi. Ketika anak-anak haid kok lebih dari 15 hari 15 malam, maka ini disebut dengan darah istihadhah. Nah ini ya, darah istihadhah ini darah yang keluarnya kurang dari masa minimal haid atau lebih dari masa maksimal haid. Nah ini yang perlu dipahami adalah bisa saja darah penyakit ini tadi kan minimal 1 hari 1 malam. Loh kok cuman keluarnya cuman 5 menit saja. Nah ini perlu dipertanyakan artinya kan. Cuman cuman 5 menit. Ini darah apa ini? Nah, bisa saja ini adalah darah istihadhah. 1. Atau juga anak-anak haid itu lebih dari 15 hari tadi, 16 hari, 17 hari, 1 bulan bahkan ini juga harus segera ditangani dengan serius. Artinya bisa saja ini adalah darah penyakit istihadhah ya. Oke, darah istihadhah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar kebiasaan haidnya atau di luar waktu haid serta bukan disebabkan karena melahirkan. Itu ya pengertian dari darah istihadhah. Selanjutnya, nah jadi dapat kita simpulkan bahwa istihadhah terjadi dalam kondisi apa? Kira-kira kan ada beberapa kondisi. 1. Darah keluar dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah ini saya Pak Guru jelaskan tadi 5 menit, 1 menit saja cuman. Nah ini perlu dicek ya. Yang kedua, darah itu keluar dalam waktu lebih dari 15 hari 15 malam. Yang ketiga, darah keluar itu sebelum 15 hari dari masa suci haid sebelumnya. Lah artinya apa? Kan anak-anak dalam 1 bulan itu kan sucinya 15 hari, terus masa haidnya juga 15 hari. Loh kok ini keluar jatahnya mungkin anak-anak harusnya setelah haid 15 hari kok 3 hari atau 2 hari. Loh kok keluar lagi darahnya. Lah ini juga perlu diperhatikan. Kemungkinan juga ini darah istihadhah ya. Karena seharusnya sucinya 15 hari lagi. Jadi nunggu datang haid yang ke bulan selanjutnya itu 15 hari. Itu seharusnya. Tapi kok ternyata ini kok baru 2 hari 3 hari setelah selesai kok sudah keluar lagi, perlu dicek. Ada kemungkinan ini juga darah istihadhah ya. Terus selanjutnya jadi hal-hal yang dilarang nih bagi perempuan yang sedang haid apa saja. Tidak boleh sholat, puasa. Lah puasa wajib ataupun puasa sunat tidak boleh ya. Tidak boleh, tapi
Meskipun wanita yang sedang haid dilarang puasa, namun ia wajib untuk mengqadha puasa wajib. Contohnya puasa Ramadan, kok kamu batal tidak puasa, maka wajib diganti pada hari yang lain. Dihitung ya, tinggal berapa puasa yang tidak dikerjakan, itu harus diganti ya di hari yang lain. Oke, selanjutnya perempuan yang haid tadi tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Yang ketiga, tidak boleh tawaf ya. Tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah atau haji ya. Meskipun dilarang melaksanakan tawaf, namun wanita yang sedang haid diperbolehkan melaksanakan rangkaian haji yang lain. Jadi yang lain boleh, haji yang lainnya contoh wukuf, terus sa'i, melempar jumroh dan lain sebagainya. Yang tidak boleh hanya tawaf, karena itu nanti mengelilingi Ka'bah. Ka'bah itu tempat kiblatnya umat Islam, tempat yang paling suci, sehingga tidak diperbolehkan. Oke, yang keempat yang tidak bolehkan adalah tadi sudah sholat, sudah puasa, sudah tawaf. Yang keempat adalah menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Nah ini, jadi sering kita melihat di covernya Al-Quran itu la yamassahu illal mutahharun ya, atau mutahirin ya. Nah, jadi artinya apa? Nah, kita tidak boleh menyentuh, demek ya orang Jawa ya, demek megang mushaf itu dalam keadaan tidak suci, apalagi lagi haid. Artinya tidak suci di sini itu artinya tidak berwudu saja dengan walaupun tidak haid itu tidak boleh menyentuh Al-Quran. Jadi dalam keadaan suci ya, harus dalam keadaan berwudu, apalagi dalam keadaan haid itu ya. Oke, yang kelima adalah i'tikaf atau berdiam diri di masjid ya, juga tidak boleh ya, tidak boleh berdiam diri di dalam masjid bagi perempuan-perempuan yang lagi haid. Nah, terus yang selanjutnya adalah ini penting untuk diketahui, hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang haid tidak dilarang bagi orang yang sedang istihadhah. Nah, itu tadi ya harus dibedakan. Istihadhah berarti darah penyakit, kalau haid itu memang itu adalah darah haid. Artinya seseorang yang sedang istihadhah tetap memiliki kewajiban untuk sholat, puasa, serta boleh melaksanakan ibadah lainnya seperti membaca Al-Quran, tawaf dan lain sebagainya. Ini boleh ya kalau dia istihadhah. Tapi kalau dia haid itu tidak boleh, haram hukumnya. Oke anak-anakku semua, semoga dalam penjelasan Pak Guru ini dalam materi tentang tanda-tanda balik, semoga ada manfaat dan berkahnya. Nanti untuk materi selanjutnya, ada session yang selanjutnya nanti Pak Guru akan berikan penjelasan juga. Semoga menambah pemahaman anak-anak semuanya, dan mohon doanya juga semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan ilmu yang barakah. Amin Allahumma amin. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke anak-anakku semua, kafabihuna fuqat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih anak-anak. Pak Guru cabut ya, tinggal. Jangan ngambek. Gimana sih?